Mungkin Ibu Elsa mau menambahkan, silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam Miss Bill, Bunda Lin, Om Asrin, Om Andinova, Om Adi, Jambi. Selamat malam semuanya, Pak Yance dan seluruh pelopor yang ada di room obrolan virtual komunitas Pionir BTV Pantai malam hari ini ya. Selamat malam Bunda Maria Rosyati. Ya, mungkin untuk para pelopor pionir sudah pada lemes ya. Lemes, lunglai, lesu, letih, 5L ya. 5L. Tapi nggak usah khawatir ya, ini proyek luar biasa, proyek yang sangat besar ya. Nantinya itu kita menambang 1 tahun itu nolnya itu banyak banget. 1 tahun cuma dapat 1 pi. Ketika kita menambang itu kita dapatnya 0,00000 banyak banget. Jadi jaga akun jaga koin pi masing-masing ya, yang disampaikan Bunda Lin dan para duta Indonesia itu benar sekali, bahwa kita itu harus menjaga koin pi kita, bila perlu jangan dijual. Kalau memang mepet banget ya nggak apa-apa lah, jual buat icip-icip ya. Misalnya nggak ada uang, yang penting di available balance itu cukup. Jangan 60 dijual semua gitu, jangan ya. Yang punya lebih lah boleh icip-icip kayak gitu. Tapi kalau dijual semua ya jangan ya, karena nantinya itu ketika Web3 itu meluncur, ketika pi itu sudah open minded global, itu bakalan mengguncang dunia. Saya juga manusia biasa ya Bapak Ibu, saya manusia biasa, cobaan dan kenyataan. Kadang jujur, kadang sebagai duta pun saya merasa lemah, letih, lesu. Nggak menutup ya. Kalau duta yang lain kuat seperti Baja, ya itu mungkin pribadi masing-masing. Kalau saya ya jujur, kadang lemah, letih, lesu, kayak gitu. Tetapi saya mengolah pola pikir, mengolah apa yang namanya mental, bahwa koin pi ternyata koin yang dihasilkan tidak instan, dan Web3 ini milik pi. Jadi kita itu terbakar lagi energinya, terbakar lagi pikirannya. Open minded global di sini kadang teman saya kan banyak ya, ada yang suhu-suhu juga, tukar pikiran. Itu di explore ekosistem itu sudah ada YouTube sama Google loh gitu. Oh iya Om, iya itu nanti kalau misalnya Web3 luncur, itu mereka live streaming Google itu bisa dibayar sama pi itu nantinya, luar biasa banget. Wow, jadi tambah semangat lagi nih, ternyata ya memang pi itu luar biasa ya Bapak Ibu. Jangan kendor, jangan patah semangat. Bersyukur di sini ada obrolan. Kalau mau naik, bertanya aja, nggak usah khawatir, nggak usah digigit, khawatir, nggak usah dimarahin, tanya aja. Nanti kalau yang di VIP juga setiap hari Selasa ya, Selasa Rebo juga ada itu Bapak Ibu, silahkan tanya saja, nggak usah takut, tanya apapun gitu, nggak usah malu-malu ya Bapak Ibu. Jadi luar biasa banget ini, jaga akun masing-masing, jaga rasa sandi, koin pi-nya jangan dijual kalau sedikit, tapi tambah ya di bursa ya Bapak Ibu. Ya gitu aja Bunda Lin, terima kasih. Baik, terima kasih Miss Elsa. Ini adalah satu ya, pemuda, seorang pelopor yang begitu semangat, yang dulu beliau adalah pendiam, saat ini bisa memberikan edukasi, bisa menjawab apa yang sedang viral saat ini tentang koin pi. Karena beliau saat ini ya Miss Elsa adalah melakukan sesuatu yang benar, mengarah dan memahami tentang adanya Fi Network, sebesar apa sih nilai tersebut. Itu. Ini adalah memberikan satu semangat. Ini adalah bukti bahwa kita sebagai pionir sejati tidak akan rapuh untuk menerima informasi-informasi di mana sekitar kita
memberikan satu hujatan, satu perkataan yang mungkin menusuk hati kita. Namun kami menyampaikan bahwa koin pi betul-betul akan bernilai dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat dunia. Seperti itu mungkin tambahannya. Di sini juga saya mengucapkan selamat malam untuk Bunda Maria Rosati untuk bisa bersama-sama memberikan satu edukasinya ataupun informasinya kepada rekan-rekan pioner di Nusantara. Selamat malam Bunda Maria. Selamat malam Pak Asrin, selamat malam teman-teman, Bapak Ibu semua yang turut hadir malam ini. Baik, saya ingin menambahkan sedikit terkait cara-cara komunitas pioner GCV bisa ikut berjuang menjaga nilai GCV $314.159 agar tetap hidup, kuat, dan berkembang di tengah tantangan. 1. Edukasi dan literasi nilai GCV, menyebarkan pemahaman bahwa GCV bukan sekadar harga, melainkan nilai kesadaran kolektif. Mengadakan diskusi, webinar, dan konten edukatif soal GCV. Membantu pionir baru memahami filosofi GCV sebagai ladang perjuangan ekonomi digital. 2. Gunakan GCV dalam transaksi sehari-hari. Beli dan jual produk atau jasa antar sesama pionir. Menggunakan nilai GCV buat produk digital, fisik, atau layanan seperti kursus, desain, makanan, dan lain-lain. Dan jual dengan harga GCV. Tunjukkan bahwa ekonomi berbasis pi bisa berjalan nyata dan bernilai. 4. Tanya budaya dan emosional. Gunakan seni, cerita, puisi, testimoni, dan konten sosial media yang menyentuh hati untuk menghidupkan nilai GCV. Jadikan perjuangan GCV sebagai identitas dan kebanggaan pionir GCV. 5. Ikut program-program gerakan pionir GCV seperti Gaskan GCV, Tunjukkan Bakatmu, dan lain-lain. Program ini menguatkan keterikatan emosional dan spiritual terhadap nilai sejati pi. 6. Tegakkan etika dan kode kehormatan GCV. Tolak spekulan, penjual pi sembunyi-sembunyi dengan harga murah. Tegur dan edukasi pionir yang terjebak dalam narasi jual cepat atau cari cuan instan. 7. Jaga semangat dan konsistensi. Meski nilai di market fluktuatif, tetap setia menjaga nilai GCV dalam tindakan sehari-hari. Itu saja, terima kasih sudah mendengarkan. Bunda Maria sudah siap? Boleh, silakan. Oke, mungkin dari saya terkait menolak ini ya, menolak penjualan koin pi. Yang sudah saya lakukan di tempat saya ini seperti biasa dunia, seperti yang sudah kita lakukan, kita terus terus mengkampanyekan pembelian kembali koin pi pada bursa. Dan mungkin ketika kita memberi pemahaman atau edukasi yang tepat, yang mengena, saya rasa teman-teman atau rekan-rekan sahabat pionir yang yang punya keinginan untuk menjual itu, dengan kita memberikan pemahaman atau edukasi yang tepat, mereka pun bisa mengurungkan niatnya, begitu. Lalu juga kadang juga memang yang terjadi, sahabat pionir yang menjual koin itu mungkin karena mereka itu tidak menemukan suatu wadah yang tepat untuk mereka mendapatkan pemahaman atau edukasi.
Sehingga memang sebenarnya kembali juga kepada kita sendiri sebagai pionir ya. Mungkin juga kita itu harus cari informasi sendiri terkait di mana seharusnya tempat kita, agar kita tidak salah melangkah, salah mengambil keputusan. Berbuka diri untuk bergabung di grup-grup yang lingkungan yang tepat untuk mencari informasi. Di sini saya di sini juga memang ini ya, ada beberapa rekan-rekan pionir di sini untuk menjual koin. Tetapi puji Tuhannya informasi itu, lalu saya bergabung dalam saya meminta untuk dimasukkan dalam grup itu. Lalu perlahan-lahan saya memberikan pengertian, memberikan pengumuman kepada sahabat pionir itu. Akhirnya mereka pun mengurungkan niatnya. Kalau kita lihat dari realitanya bahwa yang selama ini banyak ini juga menjual koin itu mungkin karena mereka itu tidak mendapatkan tempat atau wadah edukasi yang tepat. Nah, kira-kira seperti itu, Bun, dari saya. Baik, terima kasih Bunda Maria. Jadi ini adalah mengingatkan kepada kita. Kembali apa yang disampaikan ya, pertama dari Bunda Elsa, Amis Elsa, dan Bunda Maria. Bahwa betul, koin pi yang kita tambang selama ini adalah sudah diberikan oleh Nicholas Kokalis kepada kita. Mau diapakan itu terserah. Namun perlu diperhatikan, ketika kita tidak akan ada penyesalan, itu silahkan saja digunakan sembarang, gitu kan. Namun jangan ada penyesalan di hari kemudian. Artinya bahwa core team menyampaikan bahwa mata uang digital yang disebut CoinPi Network adalah merupakan mata uang digital, sehingga jaga baik-baik. Ya, sekali lagi bagi rekan-rekan yang memang sudah menjual atau apa, itu kita tidak masalahkan karena itu memang betul milik dia. Namun kita sebagai orang yang menyayangi ya rekan-rekan pionir lainnya, sebaiknya jangan gunakan saat ini ketika memang butuh ya. Mungkin ada jalan lain. Kalau memang tidak ada jalan lain, ya terserah kepada Anda. Namun jangan sekali-kali nanti, waduh kemarin saya jual 10.000, 20.000 ataupun berapa, kok sekarang harganya 1 juta, 2 juta sampai GCP misalnya. Ini jangan sampai ada penyesalan. Jadi kembali, tadi betul sekali apa yang disampaikan Bunda Maria, bahwa yang namanya ada gerakan untuk mencegah penjualan koin, karena sebentar lagi koin itu bukan kecil nilainya, namun sangat luar biasa. Thank you Bunda Maria. Mau nambahin sedikit ya Om Asrin. Iya, dipersilakan Miss. Ya, jadi untuk para pionir juga misalnya banyak yang di apa ya, kayak digunjingi gitu, dihina, di apa ya, diomong yang nggak baik, jelek, ya yang nggak baik gitu, kayak Facebooknya Berli itu ya, Facebooknya Berli itu luar biasa sekali yang menghujat ya, luar biasa banget. Itu setiap pagi bahkan setiap hari itu pasti si Facebooknya Berli itu apa ya, membalas cercaan, membalas hinaan. Sampai kemarin itu si Berli itu bilang, ini loh lawan ini si tentara GCV Bunda Noni dan Elsa ini lawan loh, jangan cuma maunya dilawan sama babu aja gitu ya. Terus kan dicolek ya, aku enak aja jawabnya, biarin aja Bun, mau ngomong sampai kita mulut berbusa pun ya mereka ya tetap ngomongnya seperti itu ya, karena memang mereka itu pekerjaannya begitu. Mereka itu ngomongin kita itu adalah suatu pekerjaan, bukan, padahal dia itu ya pionir, padahal dia itu ya menambang, tetapi karena pekerjaannya dia seperti itu, ya ngomongnya seperti itu Bun, biarin aja. Kalau kita pekerjaannya kan membangun GCV, kalau kita para komunitas GCV itu memang kerjanya, tugasnya adalah membangun ekosistem, membangun GCV, dan mereka itu
sering menghujat itu sebenarnya mereka itu tidak benci ya Bapak Ibu dengan GCV, tetapi memang ada beberapa yang pekerjaannya seperti itu gitu, supaya para pionir itu down, supaya para pionir itu dengan hujatan mereka itu mereka bisa seolah-olah itu pionirnya itu mereka dikasih statement yang seperti ini supaya mereka bisa meniru mereka, supaya mereka bisa percaya kepada statement-statement mereka. Pionir sekarang itu malah lebih cerdas-cerdas. Pionir sekarang itu banyak yang sudah mengikuti GCV, banyak yang sudah membaca artikel-artikel para duta-duta yang ada di Facebook itu kan, banyak ya yang sering di-share itu. Pionir itu sebenarnya sudah pada terbuka pikirannya dengan GCV, dengan mata uang Pi nantinya menjadi mata uang. Jadi mereka itu sebenarnya memang pekerjaannya kayak gitu. Jadi ya bagi saya ya, jangan dibalas Bapak Ibu, biarin aja. Waktu itu memang kita menjadi ARMY, kita balas karena kita itu meluruskan apa yang mereka omongin gitu. Mereka ngomong seperti ini supaya mungkin pionir bisa kita luruskan. Waktu itu memang kita menjadi GCV ARMY, dan puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar dan sukses ya. Dan sekarang masih menghujat lagi ya, biarin aja. Di postinganku di X juga banyak yang menghujat, aku biarin aja karena bagiku kemenangan udah aku raih. Jadi mereka mau bilang apapun ya sama aku biarin, abaikan, kan nanti dia itu sendiri capek sendiri ya Bapak Ibu ngomong. Jadi Bapak Ibu tidak usah down, ini kok ada info begini, tidak usah down ya Bapak Ibu. Jadi ambasador Indonesia yang menjadi panutan Bapak Ibu, karena info-infonya itu sangat valid, dan kepemimpinan kami itu sudah teruji di lapangan ya Bapak Ibu. Jadi kami memang dengan kejujuran, ketulusan bekerja, bukan dengan iming-iming, bukan dengan janji manis, apalagi dengan rayuan-rayuan gombal kayak gitu. Enggak ya Bapak Ibu, semuanya hanya untuk membuka open minded global, semuanya hanya untuk merangkul pionir supaya pionir itu bisa menikmati open minded global, supaya paham tujuan dan alurnya dari klik petir sampai open minded global itu apa yang harus dilakukan, apa yang jangan dilakukan, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk hal-hal yang mengenai berbayar, iming-iming, itu hati-hati Bapak Ibu, hati-hati dan harus hati-hati. Jangan suka klik-klik, link phishing, jangan suka percaya omongan manis, ini ada barter rumah, ada barter mobil, tapi harus DP dulu sama uang. Itu hoax semuanya. Itu mereka cuma ingin memanfaatkan kita para pionir ya gitu, karena semuanya lagi butuh uang. Jadi iming-imingnya ya seperti itu. Jadi pionir itu harus lebih sedikit cerdas, lebih sedikit memahami, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, gitu aja Om Asrin, terima kasih.